Di sebuah lembah yang dikelilingi hutan dan pegunungan hijau, hiduplah sebuah desa sederhana bernama Teluk Arum. Desa itu terkenal dengan sawah suburnya dan sungai kecil yang airnya jernih. Para petani bekerja giat, anak-anak bermain riang, dan semua orang hidup rukun. Di tengah desa, ada seorang pemuda bernama Ardan. Ia anak yatim piatu, tetapi berhati baik dan jujur. Setiap hari, ia membantu warga menimba air dari sungai dan sering menolong tetangga tanpa pamrih. Namun, ada satu hal yang membuat Ardan berbeda. Ia sangat menyukai air jernih. Ardan sering duduk di tepi sungai sambil menatap aliran air. Air yang bening selalu menenangkan. Andai saja seluruh desa punya sumber air sebening ini selamanya, gumamnya. Suatu sore, ketika Ardan sedang menimba air, datanglah seorang kakak tua berpakaian lusuh. Rambutnya putih panjang, matanya berkilat seperti bintang. "Nak," sapa kakak itu, "bisakah kau beri aku seteguk air? Aku haus setelah berjalan jauh." Ardan segera mengambil air dalam kendi bambu, lalu menyerahkannya. "Silakan, Kek. Air ini memang sederhana, tapi menyejukkan." Kakek itu meneguk dengan puas, lalu tersenyum. "Kau anak baik. Aku bukan orang biasa. Aku penjaga air dari gunung. Aku ingin menguji penduduk desa ini. Jika mereka serakah, bencana akan datang. Tetapi jika hatinya tulus, mereka akan mendapat berkah." Ardan terkejut, namun sebelum ia bertanya lebih jauh, kakek itu sudah menghilang seperti kabut tertiup angin. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun tanpa henti. Sungai kecil yang biasanya tenang meluap dan membentuk genangan besar di tengah sawah. Anehnya, air yang tergenang itu begitu jernih, lebih bening daripada kaca. Orang-orang terpesona melihatnya. "Lihat, air ini berkilau seperti kristal," seru seorang petani. "Jika kita bisa menampungnya, kita bisa menjualnya ke kota. Pasti laris," kata yang lain. Maka mulailah sebagian penduduk menimba air bening itu dengan wadah, bahkan ada yang menjualnya ke pedagang kota. Mereka menjadi sibuk mencari untung, lupa bercocok tanam, dan lupa saling menolong. Ardan merasa resah. Air ini bukan untuk dijual. Air ini anugerah, harus dijaga. Tetapi tak banyak yang mendengarkan. Suatu malam, desa diguncang gemuruh keras. Tanah bergetar, petir menyambar, dan genangan air bening itu meluas menjadi banjir besar. Rumah-rumah hanyut, sawah tertutup air, dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Ardan berlari ke tepi bukit sambil berdoa. Di tengah kegelapan, ia melihat sosok kakek tua yang pernah ditemuinya. "Ardan," kata kakak itu, "aku telah memperingatkan. Keserakahan membuat air ini marah. Tetapi karena hatimu tulus, aku akan menyelamatkan desa ini dengan cara lain." Kakek itu mengetukkan tongkatnya ke tanah. Seketika, air yang meluap berubah tenang. Banjir surut, tapi tidak hilang. Air itu berhenti dan berkumpul di tengah lembah, membentuk sebuah danau luas. Airnya tetap jernih, sebening kaca, bahkan bisa memantulkan wajah siapapun yang menatapnya. Keesokan harinya, desa Teluk Arum berubah. Sawah dan rumah yang hanyut memang menyedihkan, tapi di tengah lembah kini terbentang danau luas nan indah. Airnya bening dan ikan-ikan kecil mulai berenang di dalamnya. Orang-orang yang sebelumnya serakah menangis menyesali kesalahan mereka. "Andai saja kami tidak tamak, mungkin bencana ini tidak terjadi," kata mereka dengan penuh penyesalan. Ardan berdiri di tepi danau dan berkata, "Danau ini bukan hukuman, tapi pengingat. Kita harus hidup sederhana, saling menolong, dan menjaga alam. Jika serakah, bencana akan kembali datang." Sejak hari itu, warga desa berjanji untuk tidak mengeksploitasi air danau. Mereka hanya mengambil secukupnya untuk minum dan bertani sambil menjaga kebersihannya. Danau itu kemudian dinamakan Danau Bening karena kejernihannya tidak pernah pudar meski bertahun-tahun berlalu.